Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Samsur Nenggolan. Untuk pada video kali ini saya akan mempraktekkan pengerjaan tugas 3 dari pemrograman berbasis web, di mana dalam tugas 3 ini sebelumnya kita sudah mengerjakan tugas 2 dan kita mengubah tugas 2 dalam bentuk menjadi dalam bentuk view komponen dan view template. Untuk struktur foldernya seperti ini, sudah saya sesuaikan dengan struktur yang ada di soal ya. Kemudian nama file menggunakan gaya kebab case saya terapkan di app.js. Ini ya, nama file sudah menggunakan kebab case. Lalu routing halaman lain cukup di tabel root index.html. Ini di sini coba kita running. Oke. Di sini saya menggunakan kartu stok buku dan kartu tracking. Untuk halaman stok bahan ajar, kita lihat stok. Kode mata kuliah dan nama mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga. Untuk harga menggunakan currency rupiah, dan stok, untuk stok menggunakan currency satuan buah, dan untuk stok safety juga menggunakan satuan buah. Untuk status sendiri menggunakan apa ya, event mouse hover untuk menampilkan catatan.html. Harusnya di sini ada satu tabel lagi yaitu catatan HTML, tapi diganti menjadi event mouse hover untuk status. Jadi kita buat mouse kita di sini, maka akan kelihatan statusnya ya. Ini cover baru, ini butuh pendingin, ini stok menipis. Terdapat fitur untuk stok mengedit data bahan ajar, ini mengedit, oke. Baru terdapat fitur untuk melakukan filter. UT daerah, ini UT daerahnya filter. Lalu kategori mata kuliah, kategorinya juga bisa difilter, mana yang praktikum. Oke. Terdapat filter yang hanya menampilkan stok. Nah, ini kita reset dulu. Jadi ketika kita centang restock ini, maka akan tampil stok yang di bawah dari jumlah safety stock ya, atau dalam kata lain yang menipis sama kosong. Nah, ini nanti kalau ada kosong akan apa juga ya, tampil juga. Contoh ini kita buat jadi kosong ya, mark kosong. Ketika kita klik restock, maka akan muncul yang kosong juga. Terdapat fitur sort yang membuka besar judul. Ini judul A sampai Z, kita reset dulu. Ini kita judul A sampai Z ya. Lalu stok terkecil ya, dari stok 0, stok 2, stok 7, stok 8, lalu dari harga termurah 55.000, 60.000, 65.000, 80.000. Fitur filter dapat di set ulang atau di reset. Ini kita reset. Terdapat fitur di view.js di mana semua filter tidak perlu direcompute ya. Contohnya dia menggunakan berbasis JS ketika melakukan pencarian. Contohnya kita cari di sini ya, kita langsung tampil ya, langsung tampil, nggak perlu komputernya nggak perlu
capek mencari gitu ya istilahnya. Kita contoh tambah buku, dia tidak terjadi apa-apa ya. Untuk filter sendiri saya terapkan di mana ya, komplit ya tuh. Di sini ya, di komput ini saya terapkan di sini. Oke. Implementasi dependent option. Nah, maksudnya di sini ketika kita mengklik Jakarta, maka kategorinya akan muncul. Kita reset dulu. Nah, sebelum kita memilih ini, kategori nggak akan muncul ya. Jadi kita pilih dulu Jakarta, baru muncul kategori ya, atau Surabaya, baru muncul kategori. Memberikan status aman, oke, sudah. Contoh di sini aman, menipis, kosong. Oke, menipis aman untuk warna hijau, menipis untuk warna oranye, kosong untuk warna merah. Terdapat fitur menambah ya, ada menambah di sini. Tapi di sini ada apanya? Menggunakan event keyword enter. Jadi ketika kita melakukan enter itu datanya akan masuk. Kita tes tambah buku, contoh kode buku MSIM 1212, judul buku pemrograman berbasis web. Itu kategorinya praktikum, UPJJ-nya Padang, lokasi rak 5 baris 3, contoh ya. Harganya 89.000, jumlah stok 50, safety stoknya 20. Berarti karena lebih istilahnya kurang dari safety stok, maka dia akan aman ya. Catatan bukunya ini bisa masuk HTML juga. Kita bikin edisi, kita bikin underline 2024, kita tutup. Lalu untuk mengapanya kita tidak perlu mengklik simpelnya, kita cukup enter aja. Kita klik enter, maka data akan masuk ya. Ini status aman, pemrograman bersiap. Terdapat fitur untuk update, untuk mengedit, dan di sini juga update-nya juga menggunakan enter. Kita coba edit, lalu ini contoh jadi 10, maka akan menipis ya. Lalu kita enter, nah maka akan jadi 10 buah dan lain-lain tanpa diklik mouse ya. Jadi cukup enter saja. Lalu untuk menghapus, tapi sebelum menghapus itu terdapat pop-up untuk konfirmasi penghapusan ya. Kita coba hapus, maka akan terjadi pop-up, akan muncul pop-up untuk validasi bahwasanya apakah betul-betul datanya mau dihapus, seperti itu ya. Kita klik OK, maka data akan terhapus. Lalu kita masuk ke delivery tracking, menampilkan fitur pencarian berdasarkan NIM. Contoh kita cari NIM-nya si Wulandari. Oke, masuk ya. Atau berdasarkan nama ya, contoh namanya Rudi Santoso, enter, maka akan muncul Rudi Santoso. Nah ini tadi menggunakan enter ya, contoh kita reset lagi, ini Rina Wulandari. Jadi kita cukup enter tanpa mengklik tombol ini,
enter aja sudah bisa. Nah, maka bisa ya. Dapat melakukan reset dengan menggunakan escape. Nah, jadi contoh kita reset, kita escape, maka akan terreset ya tanpa menekan tombol reset yang di sini. Terdapat fitur menambah delivery order yang baru. Oke, kita coba tambah delivery order yang baru. Ini ada validasi ya, bahwasanya tidak boleh kosong ya. Ini nomornya di tahun 2006 001, karena di sini belum ada 2006, makanya dia 001. NIM-nya 0508 4729. Nama contoh nama saya. Ekspedisinya Express, yang Express 140.000 atau 120.000. IPA tanggal 25 tambah, maka akan masuk ya. Lalu di sini terdapat fitur untuk menambah progres perjalanan ya. Kita contoh yang tadi, paket sudah diambil kurir. Oke, tambah progres. Oke, sudah tambah. Sini paket sudah diambil kurir. Untuk poin-poin ini saya kira sudah saya masukkan semua. VIF, Muces, Vitex, VIF sudah saya masukkan semua di coding ya. V model, VIF. Jadi saya kira sudah saya masukkan semua poin-poin untuk pengerjaannya. Baik, demikian tugas yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.